prinsip-prinsip umum penafsiran Alkitab. Kenapa disebut prinsip umum? Ya, karena ada prinsip khusus. Prinsip khusus misalnya menafsir puisi, menafsir nubuat, menafsir perumpamaan, menafsir alegori, itu beda-beda prinsipnya. Tapi ada prinsip-prinsip yang memang umum. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita mau ngelihat prinsip umumnya. Ada beberapa prinsip umum di dalam penafsiran Alkitab. Yang paling mendasar adalah jangan melepaskan ayat dari konteksnya. Atau jangan bikin tafsiran out of context. Jangan melepaskan ayat dari konteksnya. Nah, apa itu konteks? Konteks itu berasal dari kata kon yang artinya bersama-sama atau menjadi satu. Lalu kata tektus, tersusun. Ini bahasa Latin. Jadi kon bersama-sama atau jadi satu, tektus tersusun. Karena itu konteks itu artinya hubungan yang menyatukan bagian Alkitab yang ingin ditafsir dengan sebagian atau seluruh Alkitab. Ya, itu konteks. Nah, pentingnya konteks itu apa? Pentingnya konteks untuk menguji apakah satu ayat telah ditafsir sebagai suatu kesatuan utuh atau tidak. Misalnya, kalau saudara mau tafsir Ibrani 1 ayat 1, saudara tidak bisa hanya stop di ayat 1. Mengapa? Karena kalau saudara lihat ayat 1 ini, setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, koma. Berarti kalimatnya belum selesai. Maka di Ibrani 1 ayat 1 tidak bisa dimengerti hanya ayat 1 itu saja. Dia mesti harus dilanjutkan dengan ayat 2 karena ayatnya belum titik. Maka pada zaman akhir, kalau kita hanya mencomot ayat 2, hanya melihat ayat 2, tidak lihat ayat 1, kok bisa tiba-tiba dia permulaan kalimat maka pada zaman akhir, kan tidak bisa tiba-tiba langsung maka. Ya, tapi kalau mau bahas ayat 1, hanya ayat 1, kita tidak tahu arah ayat itu mau kemana. Karena hanya koma. Ya. Nah, jadi konteks itu penting bagi kita untuk menguji apakah ayat yang hendak ditafsir itu ditafsir secara utuh dalam kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Ya. Juga konteks itu penting dalam penentuan tujuan maksud ayat yang hendak ditafsir. Jadi harus dimengerti tujuan ayat itu apa. Jangan kita membuat tujuan sendiri yang sebenarnya bukan tujuan dari penulis Alkitab. Sekarang kita lihat jenis-jenis konteks. Ada yang namanya konteks dekat. Itu artinya beberapa ayat sebelum dan sesudah ayat yang mau ditafsir. Jadi misalnya ya, kita mau tafsir ayat 5. Maka yang menjadi konteks dari ayat itu adalah ayat 1 sampai ayat 4. Atau ayat 6 sampai ayat 10. Sebelum sesudah. Itu konteks dekat. Maka mau menafsir ayat 5 tidak boleh terlepas dari arahnya yang dimulai dari ayat 1 sampai 4 atau ayat 6 ke atas. Kalau ayat 5 kita copot dan kita memahaminya tanpa ayat sebelum dan sesudah, kita bisa membawa ayat itu ke berbagai macam jurusan yang sebenarnya bukan makna ayat itu. Saya kasih contoh ya. Saya mau berikan contoh umum dulu. Ada 2 orang pacaran. Si laki-laki, katakanlah ini orang perempuan ada di Kupang.
Lalu si laki-laki pergi kuliah di Jakarta. Ini zaman dulu, belum ada WA, internet, HP, dan lain sebagainya. Hanya bersurat. Setelah yang belum mood dulu. Setelah lama berada di Jakarta tanpa kabar berita, lalu datanglah surat dari si laki kepada si perempuan. Suratnya begini. Kepada kekasihku Maria di Kupang. Maria, maafkan aku, sebenarnya aku pun tidak ingin menikah dengan Clara. Tapi karena desakan orang tuaku, akhirnya aku pun menyerah dan menikahi Clara. Maafkan aku karena tak bisa menjaga cinta kita. Kukira cinta kita harus berakhir di sini. Mendengar atau membaca surat ini, Maria menangis sejadi-jadinya, patah hati. Tapi ini karena Maria hanya baca lembaran kedua. Ternyata ada lembaran pertama. Lembaran pertamanya berbunyi, Maria, minggu lalu aku bermimpi bahwa aku sementara bersamamu di sebuah padang rumput. Kita berdua terdiam dan tampak sedih. Tiba-tiba aku pun berkata, Maria, maafkan aku. Halaman 2. Lalu halaman 3-nya, dan tiba-tiba kamu menangis sejadi-jadi. Aku berlari ke tebing dan membuang diri. Aku begitu ketakutan. Dan saat itulah aku baru sadar ternyata semua hanya mimpi. Nah, kalau ternyata yang dibaca cuma lembar kedua, ini orang bisa frustrasi, bisa bunuh diri. Tapi ternyata dilihat dari, ada yang kalimat pertama, ada kalimat kedua. Berarti kita sadar, ini justru kabar membahagiakan, bukan mengecewakan. Nah, itu contoh yang umum. Sekarang saya mau bikin contoh dari Alkitab. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara tahu, pernah ada pendeta yang memberkati orang nikah. Dua pasangan itu berlutut, lalu pendeta angkat tangan, tumpang tangan di atas mereka dan mengucapkan Matius 28. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berarti dia mengutip Matius 28 diterapkan pada nikah. Ini karena dia cuma copot Matius 28 ayat 20 bagian B itu. Harus lihat konteks. Konteks berarti seluruh bagian sebelumnya. Sekarang kita lihat. Ini. Ketika Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu, dan ketahuilah, itu ayat yang dikutip, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat yang dikutip yang warna biru, padahal konteksnya, lihat, dari ayat 19, pergi jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu, ayat 20. Berarti ayat ini, konteksnya adalah penginjilan. Janji penyertaan di situ di ayat 20 itu untuk orang yang beritakan Injil, bukan untuk orang nikah. Maka menggunakan Matius 28 ayat 20 untuk pemberkatan nikah, ini menunjukkan bahwa ayat itu sedang dipergunakan out of context. Tidak sesuai konteks. Kalau hanya dilihat ayat 20 ya sudah oke, bagus. Tapi kalau dilihat konteksnya kan lain. Arahnya Matius menulis Injil itu atau Tuhan Yesus mengucapkan janji itu tidak pernah dimaksudkan untuk orang nikah. Tentu saja orang nikah ada janji berkatnya sendiri, tapi bukan ayat ini. Gitu. Oke. Contoh. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Seringkali ayat ini dikutip untuk menunjukkan atau sebagai dasar supaya orang Kristen jangan berdusta. Ayo, kamu jangan berdusta, jangan bohong.
Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tapi apakah ayat ini memang berbicara soal dusta? Biasa. Konteks harus menjawab itu. Ini kan ayat 37. Mari kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Berarti dia ngomong sumpah nih. Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah. Baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Baru, jika ya, hendak kamu katakan ya. Jika tidak, hendak kamu katakan tidak. Berarti dari ayat-ayat sebelumnya, semua ini bicara sumpah, 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 sumpah. Maka ayat 37 tidak boleh diartikan dusta biasa. Tapi itu berhubungan dengan sumpah. Konteks menjawab. Maka baca Alkitab tidak boleh hanya comot-comot ayat. Ya. Perhatikan apa yang dibicarakan dari atas. Contoh Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini ayat yang suka dikutip oleh orang Islam. Mereka mengutip ayat ini lalu mengatakan bahwa, nah itu, Yesus kan hanya diutus untuk orang Israel, bukan untuk orang Indonesia. Bukan untuk bangsa lain, hanya untuk bangsa Yahudi. Tapi pengutipan ayat ini untuk menyimpulkan seperti itu penafsiran yang tidak memperhatikan konteks. Benarkah Yesus hanya datang untuk Israel? Kita lihat konteks. Mulai dari ayat 21 ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon bukan Israel. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan, bukan orang Israel. Dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Jawab Yesus, ini ayat yang dikutip. Aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang dari Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak melempar pada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu besar imanmu, ibu Kanaan yang sedang dipuji imannya. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, seketika itu juga anaknya sembuh. Berarti kita bisa lihat di sini, Yesus itu ada perempuan Kanaan, bukan Yahudi. Yesus memuji imannya, tapi menyembuhkan anaknya. Itu berarti bahwa, kalau kita mengerti berarti Yesus tidak anti dengan orang non-Yahudi. Maka sebenarnya, kata-kata aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel, itu hanya bagian dari ujian kepada perempuan non-Yahudi ini. Ya, makanya setelah itu dia memuji imannya dan menyembuhkan. Konteks seperti itu. Maka menafsir ayat ini dan berkata bahwa Yesus hanya untuk orang Israel dan bukan orang Israel tidak, itu berlawanan dengan arah dan seluruh cerita yang mana justru Yesus memuji dan menyembuhkan orang bukan Israel, orang Kanaan. Ya. Oke. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, kata-kata yang saya beri warna merah ini ya. Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur.
Kalau hanya lihat ayat ini saja, 2 ayat ini saja, kita mau artikan ini ke mana? Allah tidak menghendaki kekacauan. Semua harus sopan dan teratur. Misalnya, saksi Yehova menggunakan ayat ini untuk mengartikan bahwa karena Allah tidak menghendaki kekacauan dan mau teratur, Allah tidak suka kekacauan. Doktrin Tritunggal itu adalah ajaran yang kacau. Makanya Allah tidak suka. Maka orang saksi Yehova menggunakan ayat-ayat ini untuk menyerang doktrin Tritunggal. Sementara itu ada orang yang menggunakan ayat ini. Nah, karena Allah tidak menghendaki kekacauan, maka jangan hidup sembarangan. Jangan hidup kacau balau. Tidak boleh minum mabuk, tidak boleh ngebut-ngebutan, tidak boleh berzina, macam-macam. Karena Allah tidak menghendaki kekacauan. Kalau hidupmu sedang kacau hari ini, berhentilah dari kekacauan itu karena Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Ada amin saudara-saudara? Amin. Ada juga yang menggunakan ayat ini untuk berbicara tentang kehidupan rumah tangga. Karena Allah tidak menghendaki kekacauan, maka suami istri tidak boleh kacau. Suami istri harus rukun, tidak boleh berantem, tidak boleh gegeran, tidak boleh cerai. Karena Allah senang yang sopan dan teratur. Wow, ada amin, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang sudah tepuk tangan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Masalahnya, konteks ayatnya itu bicara apa? Nah, ini yang harus dilihat. Ya. Kita perlu mencari tahu kekacauan yang dimaksudkan kekacauan apa? Sopan dan teratur dalam hal apa? Ya. Maka konteks. Seluruh pasal 14 itu mulai ayat 27 sampai 40 mesti dilihat. Jika ada orang berkata-kata dengan bahasa roh, oh ini berarti ada bahasa roh nih. Biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang dan harus ada orang lain yang menafsirkannya. Jika tidak ada orang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Ya. Hendaklah berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Berarti ada pertemuan jemaat ini. Jadi ada orang pakai bahasa roh dalam pertemuan jemaat. Dan hanya boleh berkata-kata dengan dirinya sendiri pada Allah. Tentang nabi-nabi baiklah 2, 3 orang. Terus yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapatkan penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia Nabi takluk pada Nabi. Baru ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang khusus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya pada suami di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah? Atau hanya kamu saja firman telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang mendapat karunia rohani, dia harus sadar bahwa apa yang kukatakan padamu adalah perintah Tuhan. Tidak ada karunia rohani. Tapi jika ia tidak mengindahkan, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah memperoleh karunia rohani, karunia untuk bernubuat. Janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Baru ayat 40. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau begitu, kelihatannya diulang-ulang di sini karunia bernubuat, karunia bahasa roh, pertemuan jemaat dan lain sebagainya. Maka yang dianggap bahwa orang tidak boleh, ya, Allah tidak menghendaki kekacauan, bukan kekacauan doktrin, bukan kekacauan hidup, bukan kekacauan keluarga, tapi kekacauan dalam penggunaan karunia di tengah-tengah pertemuan jemaat. Jadi maksudnya karunia itu penting, tapi jangan penggunaan karunia lalu bikin kacau ibadah. Karena apa? Karena Allah tidak menghendaki kekacauan. Segala sesuatu harus berlangsung dengan
Sopan dan teratur maksudnya sopan dan teratur di dalam pertemuan jemaat. Bukan sopan dan teratur dalam segala hal. Ya. Konteks begitu. Saya beri contoh banyak supaya saudara bisa tangkap maksudnya. Ini ayat favorit teologi kemakmuran. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Supaya kamu jadi kaya. Haleluya, orang Kristen harus kaya. Itu kan jadi teologi kemakmuran. Persoalannya kaya apa yang dimaksudkan, yang dibicarakan di ayat 9 ini kaya seperti apa? Tidak boleh copot ayat 9 saja, nanti kita artikan kaya punya mobil, punya rumah, punya film, punya pesawat pribadi. Kaya seperti apa? Mari kita lihat konteksnya, mulai ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan pada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Loh, ternyata mereka ini miskin loh. Bukan cuma miskin, sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Oh, berarti tadi miskin ini miskin duit. Miskin harta dunia. Tapi kalau dalam hal kemurahan, mereka kaya dong. Berarti di sini, kayanya bukan kaya jasmani. Kaya kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan lebih. Mereka memberikan menurut kemampuan mereka. Jadi kemurahan itu mereka memberi. Dengan kerelaan hati mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Dengan kerelaan. Mereka juga beroleh kasih karunia itu mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka kepada Allah. Kemudian karena kehendak Allah juga kepada kamu. Ayat supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih. Sebagaimana ia memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam apa? Kaya dalam iman, dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, dan kaya dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan menunjukkan usaha orang-orang untuk membantu dan menguji keikhlasan kasih kamu. Baru ayat yang tadi. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Kaya apa? Bukan kaya jasmani. Karena di atas kita bisa lihat kayanya itu kaya iman, kaya perkataan, kaya pengetahuan, kaya kesungguhan, kaya untuk membantu, kaya kasih, kaya dalam pelayanan kasih, kaya di dalam kemurahan. Maka mengartikan kalimat ini ayat 9 untuk kekayaan jasmani itu penafsiran out of context. Ya. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Oh, haleluya. Semuanya. Berarti Tuhan tambahkan semua kekayaan. Nah, itu juga teologi kemakmuran. Tapi apa yang dimaksud semua di sini? Konteks menjawab. Mulai ayat 25. Apa yang dibicarakan di sini? Masalah makan atau minum, masalah pakai, masalah makanan, masalah pakaian, makan, pakaian, makan, minum, pakai,
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua apa? Makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu kamu memerlukan semua itu. Apa? Makan, minum, pakai. Baru ayat itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan padamu. Semua yang mana? Makan, minum, pakai. Nggak ada villa di situ. Nggak ada pesawat pribadi di situ. Nggak ada segala macam hal, mobil mewah, apa. Tidak. Makan, minum, pakai. Nah, seringkali kita lihat bahkan pengkhotbah terkenal mengutip Matius 6:33. Lalu diartikan segala macam kelimpahan. Padahal konteks ayatnya hanya bicara makan, minum, pakai. Berarti Tuhan menjamin kalau kita cari kerajaan Allah, maka kita ditambahkan kebutuhan primer kita. Bukan segala macam kelimpahan. Nah, mengapa mereka khotbahkan begitu? Karena mereka tidak memperhatikan konteks ayatnya. Satu contoh lagi. Dulu saya ikut sebuah persekutuan doa. Anehnya ini persekutuan doa anti orang siap khotbah. Jadi pokoknya mereka ada percaya semacam nabi atau pelihat. Jadi setelah nyanyi-nyanyi pas acara khotbah, maka si nabinya akan berkata, Tuhan berkata firman Tuhan hari ini harus dikhotbahkan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Ya sudah. Nanti baru ditunjuk siapa yang khotbah harus dari teks itu. Jadi saya bilang begini, bagaimana kalau kita tunjuk saja si A minggu depan yang khotbah supaya dia ada persiapan. Kalau ditunjuk-tunjuk begini kan bisa keliru. Tapi mereka bilang tidak boleh. Tidak boleh disiapkan khotbah. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa saat mau khotbah Tuhan kasih. Lihat nih ayat ini, Matius 10, 19, 20. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Ya sudah disodorkan ayat ini, saya pikir-pikir betul juga ya. Berarti kita nggak boleh siap khotbah dong. Nanti pas naik mimbar, pasti Tuhan kasih saat itu juga. Ya sudah, saya menyerah waktu itu. Tapi setelah saya baca ayat ini dan mulai mengerti sedikit cara menafsir, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Yang dibicarakan di sini apa? Ini Matius 10, 19, 20. Kita melihat, ya, ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi waspadalah terhadap sebuah orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan mereka menyesah kamu di rumah ibadah. Dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa. Ya. Apabila mereka menyerahkan kamu, menyerahkan ke penguasa-penguasa itu, janganlah kamu khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semua akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa ya, konteks ayat ini itu bukan dalam persiapan khotbah. Tapi kalau kamu diserahkan, ditarik ke hadapan para penguasa gara-gara imanmu, kamu tidak usah khawatir. Maju saja. Tidak perlu persiapan. Karena nanti ya semua akan dikaruniakan padamu. Pada saat itu juga, pada saat kamu diperhadapkan pada penguasa. Bukan pada saat kamu khotbah. Jadi khotbah butuh persiapan. Nah, berarti di sini penafsirannya out of context. Saya berikan cukup banyak contoh ini. Ada yang mau bertanya? Mau tanya Pak Esra, Ya. sehubungan konteks yang tentang Allah tidak menghendaki kekacauan yang 1 Korintus 14 ayat 39. Ya. Di situ dikatakan jangan melarang orang yang berbahasa roh. Berbahasa roh ini berbahasa roh seperti apa ya Pak? Glosolali atau bahasa roh yang seperti di
eh, bahasa-bahasa yang waktu lawatan di Yerusalem ya Pak? Ya, itu sebenarnya kan ini Pak tanya bahasa roh, tapi maksudnya saya adalah kita tidak membicarakan apa bahasa roh itu. Maksudnya adalah dari sisi penafsiran konteksnya. Konteksnya adalah bahwa penggunaan karunia itu tidak boleh mengacaukan ibadah atau pertemuan jemaat. Itu konteksnya seperti itu. Soal bahasa rohnya bagaimana kan itu masalah lain, ya. Tapi kalau saya percaya itu lebih kepada seperti yang ada pada Kisah pasal 2. Tapi kan poin kita sekarang itu bukan itu. Poin kita adalah bahwa kekacauan yang dimaksud adalah kekacauan dalam pertemuan jemaat gara-gara penggunaan karunia roh. Makanya segala sesuatu harus berjalan sopan dan teratur. Ya. Oke, tentang konteks ini bagaimana? Oke, itu baru konteks dekat ya. Pak, tolong dikembaliin yang slide contoh-contoh ayat tadi, Pak. Sebentar, Pak. Belum kecatat, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Nanti karena ini saya pakai banyak link, ya, sehingga mengirimkan kepada saudara kalau saya tidak menyertakan link aslinya, saudara klik di situ tidak akan keluar. Ya. Nah, jadi nanti habis materinya baru saya kasih satu file seluruhnya dengan seluruh link. Supaya kalau saudara misalnya klik di contoh begini, dia bisa lari ke sana, klik di situ ya masuk ayatnya. Tapi kalau tidak ya nanti saudara klik di sana tidak muncul apa-apa. Iya. Jadi tunggu selesai ya. Ya, siap. Saya mau menjelaskan konteks jauh, setelah itu saya mau kasih tugas, latihan. Konteks jauh. Kalau konteks dekat itu beberapa ayat sebelum sesudah, konteks jauh itu beberapa perikop bahkan, atau pasal. Jadi itu ada hubungan. Saya beri contoh misalnya pendirian Menara Babel itu Kejadian 11. Itu mempunyai hubungan dengan peristiwa air bah sebenarnya. Mengapa? Orang mendirikan Menara Babel mau puncaknya sampai ke langit. Kenapa mereka mau bikin Menara Babel puncak sampai ke langit? Karena rupanya mereka punya pengalaman buruk sebelumnya, Kejadian pasal 7 itu kan air bah. Jadi kira-kira mereka berpikir bahwa kalau Tuhan hukum dunia dengan air bah lagi, mereka bisa antisipasi dengan membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah itu cukup jauh ya, dari pasal 7 sampai pasal 11. Pencobaan Yesus di Matius 4 punya hubungan dengan pembaptisan Yesus di Matius 3. Bahwa setelah Yesus dibaptis, langsung masuk pencobaan. Ada hubungan. Pembicaraan tentang roti hidup di Yohanes pasal 6 ayat 25 mempunyai hubungan dengan Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah beri makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, Yesus masuk pada akulah roti hidup. Cerita Yesus diurapi di Betania, Yohanes 12, itu mempunyai hubungan dengan Lazarus, dibangkitkan, Yohanes 11. Ya. Karena Lazarus dibangkitkan di Yohanes 11, maka Maria bersyukur sehingga dia kasih minyak narwastu pada Yesus diurapi. Dengan kata lain, pemberian minyak narwastu di kaki Yesus itu sebagai bentuk ucapan syukur dari Maria kepada Yesus karena Yesus membangkitkan Lazarus di Yohanes 11. Pasal sebelumnya. Nah, itu kira-kira contohnya. Saya kasih sebelum latihan ya. Kita juga harus memperhatikan fokus, arah, tujuan dari konteks. Dalam menafsirkan suatu ayat, kita harus menafsirkan sesuai arah, fokus atau arah tujuan konteks. Saya kasih contoh. 1 Korintus 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Kalau kita baca ayat ini seluruhnya, ayat ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa kita ini milik Allah. Jangan hidup sembarangan. Roh Allah ada dalam kita. Tubuhmu adalah bait Roh Allah. Tapi
Pak Yusuf BS dari Surabaya itu menggunakan ayat ini untuk menjadi dasar trikotomi bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa dan roh sama seperti bait Allah. Maka karena bait Allah itu punya pelataran ruang suci dan ruang maha suci. Berarti beliau mengambil ayat 1 Korintus 6 ayat 19 ini larikannya ke terlalu jauh kepada bait Allah. Padahal ayat ini sebenarnya fokusnya, konteksnya adalah kita harus hidup suci karena Allah berdiam dalam diri kita. Berarti itu dibawa terlalu jauh dari konteksnya. Atau Yohanes 15 ayat 1. Karena ada kata-kata akulah pokok anggur, Bapa pengusahanya. Berarti Yesus itu pokok anggur, Bapa pengusaha. Maka saksi Yehova bilang, nah itu berarti Yesus diciptakan oleh Bapa. Ini dia membawa terlalu jauh, menyeret penafsiran terlalu jauh dari konteks. Padahal fokusnya adalah kita harus bersekutu dengan Tuhan. Karena ya dia adalah pokok anggur. Kita ranting-rantingnya. Nah itu contoh ya. Saya kasih beberapa tambahan. Untuk memahami konteks, baca berulang-ulang teks yang hendak ditafsir disertai observasi yang teliti. Gunakan prinsip-prinsip analisa teks dengan mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan. Apa, mengapa, kapan, siapa, dan lain-lain. Perhatikan kata penghubung dan, tetapi, maka, kemudian, sementara, lalu. Itu diperhatikan. Karena seringkali ada hubungan. Begitu dia mulai dengan dan, atau tetapi, atau maka, kemudian, sementara, lalu, maka saudara harus ngecek ke belakang. Saya beri contoh ya. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 1 dimulai dengan maka. Itu berarti tidak bisa berdiri sendiri. Dia mesti berhubungan dengan bagian sebelumnya. Dan bagian sebelumnya apa? Bagian sebelumnya Yesus dibaptis. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Lalu langit terbuka, roh turun, terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka Yesus dibawa ke padang gurun. Ini kalau begini kan menarik. Kita bisa bikin khotbah. Saudara-saudara, Yesus baru saja selesai dibaptis. Dia baru dihinggapi oleh roh Allah. Turun ke atasnya. Baru ada suara dari surga. Anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus baru mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang supranatural. Dengan Roh Kudus dan dengan Bapa. Tapi seketika itu dia dibawa oleh roh ke padang gurun. Dicobai iblis. Jangan berpikir bahwa setelah saudara mengalami pengalaman-pengalaman rohani supranatural yang luar biasa. Saudara bebas dari pencobaan. Begitu saudara mengalami pengalaman-pengalaman rohani dari Tuhan, maka setan sudah siap mencobai saudara. Ikan bagus, karena ada hubungan. Itu kan jadi khotbah nanti. Atau Matius 6 ayat 25. Karena itu, aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, minum, pakai. Perhatikan, awal perikop ini sudah mulai dengan karena itu. Kalau dia mulai dengan karena itu, tidak bisa ini permulaan. Itu pasti ada sesuatu sebelumnya. Baru bisa muncul karena itu. Ini kan hal kekhawatiran. Karena itu jangan khawatir. Tapi apa yang mendahului ini sehingga ada karena itu? Nah, rupanya di bagian sebelumnya ada pembicaraan tentang kumpul harta di bumi. Jangan kumpul harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Kumpulkan bagimu harta di surga. Nah, Pak Yosua, jangan kumpul harta di bumi, harta di surga saja. Terus Pak Yosua bilang, lah, kalau begitu makan apa, minum apa, pakai apa? Nah, karena itu, jangan khawatir akan hidupmu. Berarti ada hubungan. Karena Yesus mengajar tentang kumpul harta di surga, maka muncullah kekhawatiran. Apa yang kami makan, minum, pakai. Untuk mengatasi kekhawatiran itu, Yesus mulai menjelaskan. Karena itu, aku berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Wah,
Kalau nafsir begini kan enak. Berarti kita bisa melihat bahwa konteks itu membuat penjelasan kita menjadi bagus. Ya, jangan lupa banding terjemahan seperti yang saya sudah jelaskan tadi.